Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sekelompok pelajar SMA di Kota Palopo yang terlibat tawuran dengan menggunakan batu ditangkap warga bersama polisi. Diduga gelapkan uang miliaran rupiah, Ketua Panitia Konser Musik yang batal di Kota Makassar ditangkap polisi. Waspadalah, seekor ular ditemukan di atap rumah warga di Kota Parepare dan di depan markas Polres Sinjai. Kita ke informasi selanjutnya. Video seorang bocah berusia 12 tahun yang menjadi korban perundungan oleh 4 bocah lainnya di Kabupaten Goa viral di media sosial. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka lebam di wajah dan telinga. 4 bocah pelaku perundungan telah diperiksa polisi. Inilah rekaman video yang viral ketika bocah berinisial FD berusia 12 tahun dikeroyok sejumlah bocah lainnya di halaman belakang sebuah sekolah dasar di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa pada 2 September lalu. Dalam rekaman itu, 4 orang bocah melakukan pemukulan kepada korban. Akibatnya, korban mengalami luka lebam pada bagian wajah dan telinga. Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Goa kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap keempat pelaku yang masih di bawah umur. Benar telah beredar video viral di media bahwa ada kejadian terhadap anak-anak di bawah umur yang dianiaya, sehingga beredarnya video tersebut dari pihak kepolisian, khususnya dari Satuan Reskrim Polres Goa, telah menindaklanjuti dan yang terlibat sementara diamankan di Satuan Unit PPA untuk diminta keterangan dalam proses penyelidikan. Ada berapa orang yang diamankan sementara? Untuk sementara yang telah diambil keterangannya ada 4 orang. Itu masih di bawah umur juga? Semua di bawah. Kondisi korban saat ini bagaimana? Untuk korban sementara masih dalam mengalami kondisi sakit. Polisi masih menyelidiki motif terjadinya perundungan sesama bocah tersebut dengan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Dampak kekeringan mulai dirasakan di Kota Makassar. Ratusan kepala keluarga di wilayah utara Kota Makassar antri untuk mendapatkan air bersih. Bantuan 5.000 liter air bersih dibagikan untuk setiap warga dengan jatah 30 liter per orang. Ratusan warga di Kelurahan Kaluku Bodoa rela antri sejak pagi hari demi mendapatkan air bersih yang didistribusikan di wilayah utara Kota Makassar. Mobil tangki pengangkut air bersih membawa 5.000 liter untuk 500 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di wilayah itu. Kecamatan Talo dan Kecamatan Ujung Tanah setiap tahun mengalami krisis air bersih karena berdekatan dengan laut. Jika memasuki musim kemarau panjang, air di sumur warga berubah menjadi air payau, yaitu campuran air tawar dengan air laut sehingga terasa asin. Sumur bor milik warga juga banyak yang mengering. Kalaupun ada, kondisi air juga keruh dan berbau sehingga tak layak dijadikan air minum. Sudah 3 bulan terakhir ini, pasokan air bersih dari PDAM Kota Makassar juga tak lagi mengalir lancar. Untuk kebutuhan masak sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp2.000 setiap jerigen ukuran 10 liter. Sedangkan untuk air minum, warga membeli air galon seharga Rp6.000 per galon ukuran 19 liter. Ini Pak, bantuan air kasnya, kekeringan ini. Kering memang sini Bu ya? Iya, alhamdulillah ada ini dari di Pantas bantuannya. Memang di sini banyak warga yang kekeringan terdampak Bu? Iya, Berapa orang kira-kira di sini Bu? kurang lebih 500 kakak. 500 kakak ya? Iya. Sudah berapa lama ini Bu kejadian seperti ini? Lama nih Pak. Lama nih Bu? Iya. Jadi bagaimana cara untuk hidup Bu selama tidak ada air? Ambil ke air di luar. Ambil air di luar? Ya, gerobak di luar di jalan raya. Dibeli? Jauh, dibeli. Oh, beli air? Yang begini Pak 2.000. Oh, beli air Bu ya? Iya, Oh, ini kalau dapat jerigen satu begitu, kebutuhannya apa saja Bu? untuk pakai masak. Masak saja? Iya. Untuk minum apa? Minum juga. Bu ini? Air bersih. Oh, air bersih Bu? Memang di sini sulit air bersih Bu atau gimana? Susah. Air bersih. Sudah lama ini? Sudah lama nggak jalan di sini. Sekitar berapa bulan ini Bu? Sudah ada 3 bulanan.
30-anan. Jadi gimana cara tahan hidup dengan kamu? Kalau sehari-hari untuk masak apa kita pakai, Bu? Biasa air galon. Air galon. Itu dapat di mana airnya, Bu? Beli. Beli. Distribusi air bersih akan terus dilakukan di wilayah yang mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau melanda Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Panjang 2,5 meter bersemayam di atap rumah warga di Jalan Jenderal Sudirman. Ular piton sering dijumpai di sekitar pemukiman, diduga karena untuk mencari tempat berlindung yang lembab setelah habitat sang ular habis terbakar akibat kebakaran lahan yang sering melanda Kota Parepare. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor piton yang bertengger di atap rumah warga di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare. Ular sepanjang 2,5 meter ini diduga mencari tempat yang lembab karena habitatnya habis terbakar. Menurut pemilik rumah, ular piton sering dijumpai di sekitar permukiman menyusul maraknya kebakaran lahan di Kota Parepare. Ternyata ular. Ya. Saya cepat panggil BRT. Ya. Suruh panggil pemadam. Ya. Datang evakuasi ularnya. Kira-kira ularnya dari mana nih, Pak? Mungkin sekitar area sini. Kan istilahnya habitatnya sudah terbakar, sering terbakar. Jadi mungkin dia naik. Dia cari tempat yang lembab tuh. Dia mau bersarang, dia mau tinggal. Memang seputaran sini banyak ular ini ya? Ya banyak. Kalau sekitar sini banyak. Banyak sini. Kapan diketahui bahwa ada ular di sini, Pak? Yang naik ke rumah? Tadi sekitar jam-jam 2. Mertua saya di bawah sini, saya lewat, dia panggil saya, suruh lihat itu ular. Oh, memang ularnya sudah ada di atas? Ada, sudah ada memang ularnya di atas waktu mertua panggil. Sejak masuk musim kemarau, kebakaran lahan sering melanda Kota Parepare yang diduga karena kelalaian manusia. Agak kemarau panjang, boleh dikata hampir beberapa minggu kita tidak menemukan hujan, sehingga terjadi kekeringan, ya, baik itu lahan, pekarangan rumah. Ya, olehnya itu kita berharap kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga, ya kan, menjaga lingkungan, menjaga kebun-kebun kita, ya kan, menjaga objek-objek apa yang menjadi tempat atau singgahnya masyarakat agar mengantisipasi tidak terjadi kebakaran. Karena kebakaran itu bisa terjadi karena kelalaian kita sendiri, ya kan. Ya bisa jadi karena bisa membuka lahan dengan tidak sengaja membakar, tapi tidak bisa menjaga atau tidak bisa mengontrol, akhirnya berdampak kepada lingkungan. Binatang melata ini selanjutnya dibawa ke posko pemadam kebakaran untuk dilepas ke wilayah yang jauh dari permukiman warga. Suari Gatang melaporkan dari Parepare. Sementara itu di Sinjai, seekor ular piton sepanjang 7 meter di depan Polres Sinjai membuat heboh personil Polres yang tengah piket. Proses evakuasi sang ular menemui kesulitan karena terbatasnya peralatan yang ada. Seekor ular piton nyasar di markas Polres Sinjai di Jalan Bayangkara, Kelurahan Balang Nipa, Kabupaten Sinjai pada Senin dini hari. Kehadiran sang ular sontak membuat heboh sejumlah personil polisi yang tengah melaksanakan piket malam. Mereka pun berusaha mengevakuasi ular sepanjang 7 meter yang sangat agresif itu. Butuh waktu 1 jam hingga ular bisa ditangkap setelah adanya bantuan dari tim rescue Damkar Sinjai. Ular itu diduga berasal dari hutan yang berada di depan Polres dan tengah mencari mangsa karena kelaparan. Tim rescue Damkar Sinjai akan melepas liarkan sang ular jauh dari lokasi permukiman warga. Setelah adanya laporan dari salah satu anggota polisi yang melapor ke Pos Damkar, jadi saya langsung terjunkan 7 personil ke sana, ke TKP. Jadi menurut informasi dari salah satu anggota Polresnya bahwa ular tersebut berasal dari hutan kota. Berasal dari hutan kota, dia keluar ke jalan, dia kayak memburu mangsa yaitu kucing. Jadi kebetulan salah satu anggota Polres Sinjai mau keluar membeli rokok, sehingga dia melihat ular piton tersebut yang panjangnya kurang lebih 7 meter.
Pihak Damkar mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan akan adanya serangan ular di tengah musim kemarau saat ini karena berkurangnya makanan di dalam hutan. Dalam beberapa hari ini, pihak Damkar telah mengevakuasi 2 ekor ular yang diduga berasal dari hutan kota. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.